Kecerdasan buatan atau AI, ini kan sekarang ada di mana-mana ya. Dari yang bantu dokter nemuin penyakit, sampai yang bisa bikin lagu atau lukisan keren dalam hitungan detik. Tapi pernah nggak sih Anda kepikiran, gimana kalau teknologi super canggih yang sama dipakai buat menciptakan kebohongan yang sempurna? Sesuatu yang kelihatan dan kedengaran asli banget, sampai kita nggak bisa lagi bedain mana fakta, mana rekayasa. Oke, kita bongkar yuk. Hari ini kita bakal dalami bareng-bareng sebuah artikel analisis yang ngebahas fenomena konten palsu buatan AI. Tujuannya simple, kita mau paham, apa sih ini sebenarnya? Seberapa nyata ancamannya buat kita? Dan yang paling penting, kita bisa apa? Soalnya ini bukan lagi cuma isu teknologi buat para geek, ini udah menyangkut reputasi, duit, bahkan keamanan kita semua. Kita mulai dari dasarnya dulu ya. Apa sih sebenarnya yang dimaksud konten fake berbasis AI ini? Gampangnya, ini konten palsu. Bisa video, suara, gambar, atau teks yang dibuat sama AI dan hasilnya itu realistis banget. Sumber kita ini menekankan satu hal penting. Kalau dulu mau edit foto atau video sampai mulus begitu butuh keahlian tingkat dewa dan software jutaan, sekarang jauh lebih gampang. Siapapun bisa. Dan disitulah letak ngerinya. Yang menarik di sini adalah gimana artikel itu memetakan senjata-senjata digital ini. Ada 4 bentuk utama yang paling sering dibahas. Pertama, yang paling populer, deepfake video. Ini yang manipulasi wajah dan suara orang di video, jadi seolah-olah mereka ngomong atau melakukan sesuatu yang nggak pernah mereka lakuin. Kedua, ada fake audio atau cloning suara. AI bisa belajar suara seseorang dari sampel pendek, terus dipakai buat ngomong apa aja. Persis banget. Tunggu sebentar, dari 2 itu aja udah bikin pusing. Mana yang lebih bahaya menurut sumber kita? Video yang jelas-jelas menipu mata? Atau justru suara yang lebih subtil yang bisa nipu kita lewat telepon misalnya? Pertanyaan bagus. Secara visual, video deepfake itu dampaknya instan dan heboh. Tapi artikel ini mengisyaratkan kalau fake audio bisa jadi lebih berbahaya dalam skenario tertentu karena lebih personal dan bisa menembus pertahanan logika kita. Anda lihat video aneh tentang politisi, mungkin Anda masih ragu. Tapi kalau Anda terima telepon dari suara ibu atau atasan Anda yang minta tolong, insting pertama Anda adalah percaya. Disitulah letak liciknya. Lanjut ya. Yang ketiga itu fake text atau berita palsu. Artikel-artikel utuh yang ditulis AI buat sebarin disinformasi. Terakhir, fake images. Gambar palsu yang kelihatan otentik, biasanya buat propaganda. Oke, jadi senjatanya ada 4. Video, suara, teks, dan gambar. Betul. Dan poin kuncinya, seperti yang Anda bilang tadi, bukan cuma teknologinya yang makin canggih, tapi kombinasi maut antara realisme yang nyaris sempurna dan aksesibilitas yang makin mudah. Dulu, ini mainannya studio Hollywood atau badan intelijen. Sekarang bisa jadi aplikasi di ponsel. Nah, kalau kita udah kenal senjatanya, sekarang mari kita lihat TKP-nya. Tempat di mana kejahatan ini benar-benar terjadi dan meninggalkan korban nyata. Sumber kita punya beberapa contoh yang bikin merinding. Di dunia politik misalnya, ada kasus Ketua DPR Amerika Nancy Pelosi tahun 2019. Ada video dia pidato yang sengaja diperlambat sedikit, jadi kedengerannya kayak orang cadel atau mabuk. Itu kan sebenarnya tekniknya simple banget ya, cuma slow motion kan? Tapi kok bisa viral dan dipercaya banyak orang? Justru itu rintinya. Manipulasinya sederhana. Tapi karena video itu mengkonfirmasi apa yang sebagian orang ingin percaya tentang Pelosi, mereka langsung menelannya bulat-bulat. Ini namanya bias konfirmasi. Algoritma media sosial kemudian memperkuat penyebarannya, karena konten yang kontroversial dapat engagement tinggi. Jadi, teknologi sederhana bertemu psikologi massa, hasilnya kerusakan reputasi masif. Tujuannya jelas, jatuhkan kredibilitas dan pengaruhi pemilih. Oke, itu dari sisi politik. Tapi yang ada yang lebih langsung kena ke kantong kita kan? Ada, dan ini ceritanya kayak di film Heist. Tahun 2020, seorang CEO perusahaan energi di Inggris dapat telepon dari bosnya di Jerman. Suaranya persis, logatnya sama, intonasinya pas. Bos ini minta dia segera transfer dana 220.000 euro, itu sekitar 3,7 miliar rupiah, ke rekening pemasok di Hungaria. Karena merasa itu perintah atasan langsung, dia transfer. Belakangan baru ketahuan, suara si bos itu 100% rekayasa AI. Wow, gila juga ya. Saya jadi bayangin kalau saya yang ditelepon atasan dengan suara yang persis sama, minta tolong urusan darurat, mungkin saya juga kena. Ini kan menargetkan kepercayaan paling dasar kita pada orang yang kita kenal.
Nggak kebayang paniknya pas sadar udah ketipu. Tepat. Ini bukan lagi soal meretas sistem komputer, tapi meretas sistem kepercayaan manusia. Dan yang paling gelap mungkin kasus yang menyangkut privasi. Banyak sekali selebriti, mayoritas perempuan, jadi korban pornografi deepfake. Wajah mereka ditempel ke tubuh aktor film porno. Ini bukan cuma pelanggaran privasi, ini serangan psikologis yang brutal dan bisa menghancurkan hidup seseorang. Sekalinya tersebar di internet, jejaknya nyaris mustahil dihapus. Mendengar semua contoh ini rasanya kayak cerita dari luar negeri semua. Seberapa relevan ini buat kita di Indonesia? Apa kita sudah harus khawatir sekarang? Justru disitulah artikel ini memberikan peringatan penting. Mungkin kasus penipuan suara canggih atau deepfake politik yang mulus belum marak di sini. Tapi cikal bakalnya, fondasinya, itu sudah ada di mana-mana. Coba Anda ingat setiap menjelang pemilu atau pilkada. Berapa banyak hoaks politik yang pakai potongan video yang diedit atau gambar hasil Photoshop buat menjatuhkan lawan. Itu sudah jadi makanan sehari-hari. Benar juga. Selalu ada potongan video pidato yang diambil di luar konteks atau foto editan yang provokatif. Nah, itu. Sebenarnya para pelaku ini, sadar atau tidak, sedang melatih kita, para audiens, untuk terbiasa dengan konten yang dimanipulasi. Pikiran kita digiring untuk menerima bahwa apa yang kita lihat mungkin tidak sepenuhnya benar. Jadi saat nanti teknologi deepfake yang lebih canggih dan mudah diakses ini benar-benar masuk ke Indonesia secara masif, pertahanan mental kita sudah lebih lemah. Kita sudah berada di lereng gunungnya, siap untuk longsor. Oke, jadi korbannya bisa individu kayak selebriti tadi, bisa perusahaan kayak CEO itu. Tapi kalau kita tarik lebih jauh lagi, apa dampaknya buat kita sebagai sebuah masyarakat? Dampaknya berlapis. Yang paling jelas, kerugian finansial. Kasus CEO tadi cuma satu contoh. Bisa juga dipakai buat menipu orang tua minta uang dengan suara anaknya, dan lain-lain. Kedua, kerusakan reputasi. Di era digital, sekali nama baik Anda hancur karena konten palsu, membersihkannya lagi itu perjuangan seumur hidup. Walaupun kalau sudah ada klarifikasi. Tapi yang paling bahaya, menurut artikel ini, adalah polarisasi sosial. Nah, soal polarisasi ini yang paling bikin khawatir. Rasanya sekarang aja kita udah gampang banget terbelah karena beda pilihan politik atau isu sosial. Apalagi kalau bukti palsu dalam bentuk video atau rekaman suara bisa dibuat semudah itu. Bisa-bisa kita saling nggak percaya satu sama lain. Tepat sekali. Kepercayaan adalah lem yang merekatkan masyarakat. Dan teknologi ini, di tangan yang salah, bisa jadi pelarut yang menghancurkan lem itu. Dan kalau kita lihat dari kacamata yang lebih besar lagi, ini bukan lagi cuma soal sosial, tapi sudah masuk ranah ancaman keamanan nasional. Artikelnya secara eksplisit bilang begitu. Keamanan nasional, kedengarannya serius banget. Gimana ceritanya konten palsu bisa mengancam negara? Bayangkan skenarionya. Sebuah video deepfake yang sangat realistis muncul, menunjukkan seorang pemimpin negara mengumumkan perang, atau seorang jenderal membocorkan rahasia militer palsu, atau seorang tokoh agama mengeluarkan fatwa yang memecah belah. Kekacauan yang ditimbulkan bisa luar biasa. Dan disinilah kita melihat pergeseran fundamental dalam konflik. Ini bukan lagi perang antar negara dengan tank dan pesawat tempur. Ini perang informasi, di mana satu kelompok kecil atau bahkan satu orang dengan laptop bisa menciptakan ketidakstabilan yang setara dengan serangan fisik. Itu yang membuat para ahli keamanan nasional di seluruh dunia tidak bisa tidur nyenyak. Lawannya tidak terlihat dan bisa datang dari mana saja. Dengar semua ini, saya jadi mikir kita ini sebenarnya punya tameng hukum nggak sih di Indonesia? Atau kita benar-benar terbuka tanpa pertahanan sama sekali? Secara teori, tamengnya ada. Artikel ini mengidentifikasi beberapa alat hukum yang bisa dipakai. Yang paling sering disebut tentu saja UU ITE. Di sana ada pasal 28 tentang menyebarkan berita bohong yang merugikan konsumen dan pasal 27 tentang pencemaran nama baik. Konten deepfake yang merusak reputasi orang jelas bisa dijerat dengan ini. Selain UU ITE, ada lagi? Ada. Kita punya rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau RUU PDP. Ini penting banget, karena RUU ini melindungi data biometrik kita, yaitu wajah dan suara. Jadi kalau ada yang pakai wajah atau suara kita buat deepfake tanpa izin, itu bisa dianggap pelanggaran privasi berat. Tentu kalau kasusnya penipuan uang, ya larinya ke KUHP. Kalau kontennya pornografi, ya ke UU pornografi. Jadi lapisannya sebenarnya cukup banyak. Sebentar, jadi aturannya ada. Tapi pertanyaannya, efektif nggak? Maksud saya, oke, kita punya pasalnya. Tapi gimana cara membuktikan di pengadilan kalau sebuah video itu deepfake yang super canggih? Apa jangan-jangan kita bisa ada di situasi di mana semua orang tahu itu palsu, tapi secara hukum pembuktiannya mentok? Nah,
Anda menyentuh jantung persoalannya. Disinilah tantangan terbesarnya. Hukum saja tidak cukup. Artikel ini menggarisbawahi beberapa kendala serius dalam penegakannya. Pertama, kesulitan pembuktian teknis. Persis seperti yang Anda bilang, semakin canggih AI pembuatnya, semakin sedikit jejak digital yang ditinggalkan. Ini bikin kerja ahli forensik digital jadi super sulit. Kedua, ini seperti balapan senjata. Teknologi deteksinya seringkali tertinggal satu langkah di belakang teknologi pembuatnya. Hari ini kita bisa deteksi deepfake model A, besok sudah muncul model B yang tidak terdeteksi. Makanya, penegakan hukum yang efektif itu butuh kolaborasi total, bukan cuma polisi dan jaksa, tapi harus melibatkan pakar teknologi dari universitas, perusahaan swasta yang mengembangkan alat deteksi, dan juga platform digital tempat konten itu menyebar. Tanpa kerjasama keroyokan seperti ini, hukum yang ada hanya akan jadi macan kertas. Oke, tantangannya berat, tapi kita nggak bisa nyerah gitu aja kan? Apa kata sumber kita soal solusinya? Apa yang bisa kita perbuat, baik sebagai negara maupun sebagai individu? Artikelnya cukup konstruktif, menawarkan solusi dari berbagai sisi. Pertama, jelas dari sisi pemerintah, yaitu penguatan regulasi. Bukan cuma memperkuat pasal di UU ITE, tapi yang paling mendesak adalah segera mengesahkan RUU PDP itu. Biar ada payung hukum yang kokoh untuk melindungi data wajah dan suara kita. Kedua, dari sisi teknologi, harus ada investasi serius pada riset dan pengembangan algoritma pendeteksi. Ini nggak bisa cuma nunggu dari luar, harus ada pengembangan di tingkat lokal juga. Masuk akal, regulasi dan teknologi. Ada lagi? Ada. Ketiga, karena kejahatan ini lintas batas negara, pembuatnya bisa di negara A, servernya di negara B, korbannya di Indonesia, maka kolaborasi internasional itu wajib hukumnya. Negara-negara perlu saling berbagi informasi intelijen dan teknologi deteksi. Keempat, yang perannya krusial adalah platform digital. Media sosial, penyedia layanan internet dan juga media massa punya tanggung jawab besar untuk memperkuat mekanisme verifikasi fakta atau fact-checking mereka dan bertindak cepat untuk menurunkan konten berbahaya. Oke, jadi ada peran pemerintah, teknologi, komunitas internasional, dan perusahaan. Lengkap ya? Hampir. Semua solusi dari hulu ke hilir itu penting. Tapi ada satu lapis pertahanan terakhir yang menurut artikel ini justru paling krusial. Dan ini adalah peran untuk Anda, para pendengar. Peran kita semua. Benteng pertahanan itu adalah literasi digital masyarakat. Selalu kembali ke kita sebagai pengguna ya. Selalu. Karena pada akhirnya, secanggih apapun teknologi deteksi atau seketat apapun hukum, kalau masyarakatnya gampang percaya, gampang panik, dan gampang menyebar berita tanpa pikir, kebohongan akan selalu menemukan jalannya. Kemampuan untuk berhenti sejenak sebelum klik tombol share, bertanya pada diri sendiri, ini masuk akal nggak ya? Lalu coba cari sumber lain untuk verifikasi. Di era sekarang, itu bukan lagi sekedar keahlian tambahan. Itu adalah skill bertahan hidup. Benteng pertahanan terbaik melawan kebohongan digital ada di dalam pikiran kita masing-masing. Kemampuan untuk berpikir kritis. Ini bukan lagi soal saring sebelum sharing, tapi soal membangun semacam sistem kekebalan informasi di dalam otak kita. Poin yang sangat kuat. Oke, jadi kalau kita simpulkan, fenomena AI fake ini bukan cuma mainan teknologi, tapi pedang bermata dua yang ancamannya nyata dan berlapis-lapis. Bisa mengancam dompet, reputasi pribadi, memecah belah masyarakat, sampai ke tingkat keamanan nasional. Solusinya pun nggak bisa dari satu pihak, harus keroyokan. Pemerintah, perusahaan teknologi, dan yang terpenting kita semua sebagai masyarakat yang lebih cerdas dan kritis. Betul, dan mungkin ada satu hal terakhir yang bisa Anda renungkan setelah ini. Artikel ini banyak membahas tentang perlunya teknologi deteksi untuk melawan konten palsu. Tapi coba kita pikirkan implikasinya. Seiring semakin canggihnya teknologi deteksi, para pembuat konten palsu juga akan belajar dari situ dan menjadi semakin pintar untuk mengelabui detektor tersebut. Kita bisa terjebak dalam perlombaan senjata digital tanpa akhir. Jika itu terjadi, apa dampak jangka panjangnya terhadap fondasi kepercayaan kita? Bukan lagi pada politisi atau media, tapi kepercayaan pada mata dan telinga kita sendiri. Saat kita tidak bisa lagi percaya pada apa yang kita lihat dan dengar, apa artinya menjadi manusia di era digital?